teman-teman, kembali lagi di sini dengan saya Moa Anna. Nah, teman-teman, ini kalian tahu nggak sih ini apa? Ini kalau di Indo, ini semua orang pasti suka nih punya ini. Nah, ini bentuknya tuh lucu, kecil gitu kan. Nah, ini bisa dipanjangin seperti ini, gitu. Itu buat gatal di rokennya. Iya, ini buat kalau gatal-gatal di rokennya gitu kan, di punggungnya gitu. Jadi nih seperti ini teman-teman. Nah, kalau gatal tinggal garuk saja begitu kan. Harganya berapa teman-teman? Murah meriah muntah, cuma 25.000 aja kalau dikronerkan gitu. Dirupiahkan gitu kan. Di sini cuma 10 kroner gitu. Ini murah banget gitu kan. Nah, oke, aku nggak mau ngebahas ini panjang-panjang, ini cuman sekilas info aja ya kan. Wah, dapat cari. Ya, ada bakter. Nah, teman-teman, aku mau cerita tentang apa sih artinya pasca buat orang Denmark, dan bulan April itu apa gitu kan. Menurut di Denmark bulan April itu bulan yang sangat menyenangkan menurut aku ya. Kenapa menyenangkan? Karena ada libur panjang gitu, libur sekitar 6 hari gitu kan. Nah, ya 5 hari gitu. Terus pengembalian pajak gitu kan. Itu salah satu hal yang menyenangkan buat yang dapat pengembalian pajak. Tapi kalau yang harus membayar pajak, membayar kekurangannya, ya dia harus membayar balik seperti itu kan. Karena di Denmark ini nggak ada ceritanya uang kita tuh hilang. Kalau kita bayar lebih itu akan dipulangkan. Karena orang Denmark itu sangat percaya sama pemerintahnya ya teman-teman, bukan kayak kita kadang-kadang kurang percaya sama pemerintah kita karena sistemnya. Mudah-mudahan ya Indonesia memperbaiki sistemnya dan membuat masyarakat Indonesianya lebih percaya kepada pemerintahnya, bukan percaya kepada kepada gitu ya kan. Susah ngomongnya Nek, nanti gua disensornya susah gitu. Nah, kalau kita orang Indonesia, pasca itu buat orang umat Kristen ya, mereka ibadah di gereja, pulang dari gereja ya sudah seperti itu kan. Kalau di sini nggak ke gereja, emang sih ada sebagian ke gereja, tapi umumnya mereka itu cuman ngumpul keluarga, bikin makanan enak-enak, minum seperti itu. Nggak ada acara gereja, nggak ada acara sembahyang berdoa gitu, pray to God, karena pasca nggak begitu ya, lebih kepada acara makan-makan. Nah, ada lagi keistimewaan yang lebih menyenangkan lagi. Kalau di bulan 4 itu banyak banget semua supermarket itu berlomba-lomba bikin diskon ya teman-teman, diskon produknya dia. Kalau kayak di Indonesia kan banyak, kalau lebaran mau puasa, itu pedagang dan semuanya berlomba-lomba lah ya, menaikkan harga barang, membuat masyarakat menjerit, semuanya pada naik, semua pada meroket mendadak, semua naik daun harganya ya kan. Kalau di sini teman-teman, di Denmark itu kalau ada perayaan besar, di sini perayaan besarnya Natal dan Paskah ya, itu tuh pasti semua supermarket itu berlomba-lomba bikin iklan dan membuat selebaran, dan di depan tokonya itu mereka bikin diskon ini, diskon gitu kan. Contohnya kayak pokoknya diskonnya tuh yang amazing ya, setengah harga, bahkan sampai ada yang 75% seperti itu. Nah, kayak kejunya ya, keju kayak semacam Blue Band kalau di Indonesia ya, lupa kalau harga biasa itu 24 kroner. Nah, kalau kemarin kalau lagi pasca begini ini 5 kroner teman-teman. Jadi itu diskonnya lebih dari setengah, hampir 80% seperti itu. Nah, itu di sini biasa banget. Di saat perayaan, di mana banyak permintaan, di situ toko-toko supermarket itu membuat harga diskon gitu loh teman-teman. Mereka supermarket itu berlomba-lomba membuat diskon di supermarket ini, diskonnya yang ini, dan di supermarket satu diskonnya yang ini. Itu beda banget dengan kalau kita di Indonesia. Di Indonesia kalau ada perayaan besar kayak mau puasa, lebaran, Natal itu, atau mau Imlek atau apalah perayaan agama, itu semua barang-barang otomatis naik semua, meroket semua, membuat masyarakat itu kasihan gitu kan, miris gitu ngedengarnya gitu kan. Jadi kalau di sini itu nggak pernah terjadi seperti itu. Di mana banyak permintaan, di situ supermarket dan pedagang itu menurunkan harga barangnya. Jadi biar orang belinya tadi, kalau biasanya orang cuma beli satu, pada saat di diskon beli 10 gitu.
Contoh aja kayak aku itu keju biar apa ya, apa sih dibilangnya, mentega, contohnya ya kayak mentega itu, aku biasanya cuma beli satu, itu aku beli bisa 10 bisa 15, walaupun dibatasin belinya ya, umpamanya 4 aja boleh belinya, tapi kan aku besok bisa datang lagi ke situ sampai biasanya diskon itu cuma berbatas 5 hari gitu kan, ada masanya gitu kan, umpamanya cuma 5 hari atau seminggu. Nah bisa kan besok aku datang lagi beli lagi 4 lagi, beli lagi 4 lagi, jadi kayak numpukin barang gitu karena lagi murah banget seperti itu teman-teman. Nah di Indonesia itu nggak ada terjadi seperti itu ya kan, aku nggak tahu kalau sekarang ya, untuk harga sembako. Nah kalau di sini untuk harga sembako kalau pas pada saat perayaan besar itu banyak banget diskon, dan never worry pasti itu kita nggak pernah di bagian yang dirugikan, pasti customer itu bagian yang diuntungkan pada saat-saat perayaan besar gitu. Nah disitulah kita banyak membeli barang yang hari-harinya bakal kita pakai setiap hari seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, itulah dia info sekitar kegiatan sekitar keistimewaan di bulan April buat aku, dan mungkin orang Denmark, sebagian orang Denmark merasakan hal yang sama yang aku rasakan ya teman-teman. Thank you teman-teman, thank you for watching. Segitu dulu share aku kali ini, semoga share aku menambah wawasan baru buat teman-teman semua. Oke, thank you for watching, so see you next video. Garuk-garuk dulu. Garuk dulu, gatal.